Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita akan belajar tentang tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia. Dalam penyebaran Islam ke suatu daerah tertentu diperlukan tokoh sentral, yakni para ulama. Mereka berjasa memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah mengenal Islam dengan baik maupun tidak sama sekali. Ulama dalam ajaran Islam berkedudukan sebagai warasatul anbiya atau pewaris para nabi, sehingga dihormati dan disegani baik gagasan maupun pemikirannya. Ulama sering mengeluarkan fatwa hukum yang menjadi rujukan dan landasan bagi masyarakat yang saat itu belum memahami hukum Islam. Ulama berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan umat sesuai disiplin ilmu yang ditekuni. Kita pernah belajar tentang ulama dari Sumatera, yaitu Abdurrauf Singkil, dan ulama dari Kalimantan yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya kita akan belajar tentang Syekh Khalil. Syekh Khalil lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Syekh Khalil putra dari Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Syekh Khalil wafat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi. Peran Syekh Khalil dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Setelah menghabiskan waktu belajar kepada para ulama di Mekah, Syekh Khalil memutuskan untuk pulang dan menyebarkan ilmu yang dimiliki di tanah kelahiran. Sepulang dari Mekah, Syekh Khalil dikenal sebagai ahli fikih dan torekat. Beliau dianggap sebagai ulama yang dapat memadukan kedua hal tersebut dengan serasi. Beliau juga dikenal ahli dalam ilmu alat, nahwu dan sorof, dan hafiz Al-Quran. Pada akhirnya Syekh Khalil mendirikan sebuah pesantren daerah Cengkubuan, Bangkalan,
sekitar 1 kilometer arah barat laut dari desa kelahirannya. Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat lahir di Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820 Masehi. Informasi lain mengatakan bahwa Kiai Soleh Darat lahir di Bangsri, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada tanggal 28 Ramadan 1324 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang. Disebut Kiai Soleh Darat karena ia tinggal di sebuah kawasan bernama Darat, terletak di pantai utara Semarang. Masa kecil Kiai Soleh Darat dilewati dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama pada beberapa kiai. Di antaranya, Kiai Soleh Darat mempelajari beberapa kitab fikih kepada Kiai Muhammad Syahid, pemimpin pesantren Waturoyo, Pati, seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhaj Al-Qawim, dan Sarah Al-Khatib. Kiai Soleh Darat pernah belajar kitab tafsir Jalalain karya Imam As-Suyuti kepada Kiai Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi, Kudus. Kiai Soleh Darat pernah belajar kepada Syekh Abdul Ghani Bima, kitab Masail As-Sittin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah kitab yang berisi ajaran dasar Islam yang sangat populer di Jawa pada abad ke-19 Masehi. Setelah berkeliling menimba ilmu pada beberapa kiai di Pulau Jawa, Kiai Soleh Darat ke Mekah. Selama di Mekah, Kiai Soleh Darat berguru kepada beberapa ulama setempat. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Makri Al-Misri Al-Makki. Kiai Soleh Darat belajar kepadanya tentang ilmu akidah, khususnya kitab Ummul Barohin karya Imam Sanusi. Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah adalah pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kiai Soleh Darat mempelajari fikih menggunakan kitab Fathul Wahhab dan Sarah Al-Khatib, serta mempelajari nahwu menggunakan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Syekh Yusuf Hasan Balawi Al-Misri, darinya Kiai Soleh Darat belajar kitab Sarah At-Tahir karya Imam Zakaria Al-Ansori. Peran Kiai Haji Soleh Darat dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Peran Kiai Haji Soleh Darat dalam pengembangan Islam di Indonesia melalui gerakan dakwah dan pendidikan sangat besar. Kiai Haji Soleh Darat meninggalkan murid-murid yang hebat seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Raden Ajeng Kartini, dan sebagainya. Kitab karya Kiai Soleh Darat.
Majmu'at Syariat Al-Kafiyat lil Awam. Munjiat Metik Sangking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Al-Hikam Lataif At-Taharah. Minhaj Al-Atqiya. Pasolatan. Pasolatan ini kitab yang ditulis dengan huruf Arab pegon, berisi tuntunan sholat. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Abdus Somad lahir sekitar tahun 1704 Masehi di Palembang. Ia merupakan putra dari Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani, seorang ulama keturunan Arab Yaman yang diangkat menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya Radin Ranti, wanita asli Palembang. Peran Syekh Abdus Somad Al-Palimbani dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Selama menetap di Haramain, Al-Palimbani memantapkan karir dan mencurahkan waktu untuk menulis dan mengajar. Meski demikian, ia tetap menaruh perhatian besar terhadap perkembangan umat Islam di Nusantara. Di Mekah dan Madinah, ia terlibat dalam komunitas Jawi yang membuatnya tetap tanggap terhadap perkembangan sosio-religius dan politik di Nusantara. Al-Palimbani lebih banyak berkontribusi lewat tulisan yang tidak hanya menyebarkan ajaran tasawuf, tetapi juga mengimbau umat Islam di Nusantara agar berani berjuang melawan kolonialisme Barat, terutama bangsa Belanda. Beberapa kitab karangan Al-Palimbani. Juhrah Al-Murid Pibayan Kalimah At-Tauhid. Al-Uwah Al-Wusqa wa Silsilah Ulil Ittiqa. Ratib Abdus Somad. Zad Al-Muttaqin fi Tauhid Rabbul Alamin. Hidayah As-Solihin fi Suluk Maslak Al-Muttaqin. Itu tentang Syekh Khalil, Kiai Haji Soleh Darat, dan Syekh Abdus Somad. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca buku LKS dan dicari sumber-sumber yang lainnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.